Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية أخرى وقال الله عز وجل في آية أخرى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفظ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang kami muliakan, yang Tengku Syekh Imam Syekh Masjid Baitul Salihin, Ketua BKM, Majelis Imam, dan hadirin dan hadirat sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita satu kesempatan yang sangat berharga sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala hadirkan kita di dalam rumahnya yang mulia ini. Ini bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita banyak harta, bukan karena rumah kita dekat dengan rumah Allah taala ini, tetapi semata-mata karena rahmat, karena kasih sayang, dan karena cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita dapat hadir dan duduk sebentar di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Salat beriring salam kita hadiahkan kepada kekasih Allah, kekasih kita, guru kita yang mulia baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pada malam ini kita hadir dalam rangka mengingati dan memperingati hari dan malam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Semoga dengan kita memperingati malam hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingat bahwa kita mengingati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengingati
bahwa hijrahnya Rasulullah semata-mata karena ingin menyelamatkan umatnya dari azab nerakanya Allah Ta'ala, dan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan umatnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya peringatan yang kita peringati setiap datangnya tahun baru Hijriah itu bukan hanya sekedar kita memperingatinya, kita buat agenda, kemudian kita adakan sedikit apa yang menjadi kebiasaan dan rutinitas memperingatinya, tetapi perlu kita mengingati bahwa dalam sejarah perjuangan, dalam agenda hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada hal-hal yang perlu kita ingat. Yang ingatan itu tujuannya supaya sejarah itu menjadi tambahan iman bagi kita. Sejarah itu menjadi energi positif bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah itu menjadi acuan supaya keluarga kita, anak-anak kita, keturunan kita, mereka mengetahui siapa pelaku utama ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya hal ini perlu kita ulang-ulang, karena dikatakan idza taqarrara, sesuatu apabila sering diulang-ulang maka dia akan teringat, akan ada di dalam hati. Ketika hari ini atau saat ini kita mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak berkorban untuk umat ini, adakah rasa yang kita rasakan ini dirasakan juga oleh anak-anak kita saat ini? Ketika mereka mengidolakan selain daripada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka lebih akrab dengan penyanyi-penyanyi, lebih akrab dengan bintang sinetron, lebih akrab dengan nama-nama yang muncul mungkin di layar-layar handphone, ya. Mungkin mereka akan melihat mereka menyanyi-nyanyi, menari-nari, sehingga akrab mata mereka dengan yang dilihat, sehingga tontonan itu menjadi tuntunan. Sekedar untuk saling mengingatkan pada malam ini bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah, tentunya tahun berapa beliau hijrah? Dalam riwayat bahwa masa Rasulullah berdakwah di kota Mekah itu masanya selama 13 tahun. 13 tahun berarti beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun ke-13 Hijriah. Tahun Masehinya tahun 622 Masehi. Untuk kita ingat, tahun Masehinya adalah tahun 622 Masehi, dan tahun Hijriahnya ada tahun kenabiannya adalah tahun ke-13 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah mereka yang berhijrah pada malam itu? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-11 12 Hijriah, beliau dalam agenda tahunan haji itu datang orang-orang dari kota Madinah, dahulu dinamakan dengan Yasrib, kota Madinah, untuk menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Maka ketika berada di Aqabah, sahabat yang pertama sekali memeluk agama Islam adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu.
Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku sudah beriman kepada Allah dan beriman kepada kerasulanmu. Apa tugasku sekarang?" Maka kata Rasulullah, "Tugasmu adalah sebagaimana engkau melihat tugasku." Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, maka pahamlah Abu Bakar bahwa mencari sebanyak-banyaknya manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Abu Bakar menghubungi orang-orang yang datang untuk menunaikan ibadah haji. Karena Abu Bakar ini adalah pedagang, beliau orang yang sangat sosial, sangat senang berta'aruf, berkenalan, sehingga kaum-kaum atau puak-puak pada saat itu di kota Yasrib, beliau kenal dengan mereka. Sehingga ketika ada yang datang, "Oh, kamu dari kabilah mana?" "Kami dari kabilah ini." "Oh, keluarganya fulan, orang tua kalian fulan." Maka Abu Bakar begitu mengenal suasana ataupun kabilah pada saat itu, sehingga memudahkan, menarik hati ketika mereka telah berkumpul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang untuk memberitahukan perkara iman. Hadirin dan hadirat, sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pada tahun berikutnya bertambah lagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tahun yang ke-13, di sela-sela ancaman pembunuhan terhadap diri Rasulullah begitu besar sekali, sehingga Rasulullah tidak nyaman lagi saat itu. Maka ditambah lagi dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tidak ada lagi orang yang melindunginya. Dahulu ada Abu Talib, paman beliau, ayahanda daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, yang membela Rasulullah. Tetapi ketika beliau telah tiada, meninggal, kemudian ditambah lagi dengan meninggalnya Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha, maka makin tidak ada yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada malam itu Rasulullah diperintahkan untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, siapa aktor lain yang terlibat pada saat itu? Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu untuk memakai mantelnya atau selimutnya Rasulullah dan tidur di tempat tidur Rasulullah. Kemudian padahal pada saat itu dalam Hayatus Sahabah disebutkan ada 100 pemuda yang sangat kuat, yang mereka itu adalah pendekar-pendekar setiap kabilahnya telah berkumpul di depan pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa yang terjadi? Allah Ta'ala ingin melindungi kekasihnya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk mengambil segenggam debu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Debu itu kemudian diperintahkan untuk dihembus. Maka hembusan daripada Rasulullah SAW itu menerbangkan debu-debu itu sampai setiap debu itu masuk ke dalam mata orang-orang yang berada di luar rumah Rasulullah SAW. Kisah ini sering diulang-ulang oleh Syekh Jamshid rahimahullahu ta'ala, seorang ulama hadis yang setiap hari mengajarkan Sahih Bukhari kepada murid-muridnya. Beliau telah wafat beberapa tahun yang lalu. Maka hembusan itu telah membuat debu-debu itu telah masuk ke dalam mata pemuda-pemuda yang di tangannya menghunus pedang yang tajam. Sehingga ketika mereka menggosok-gosokkan mata mereka, ketika itulah Rasulullah SAW keluar di celah-celah mereka. Ada satu orang yang tidak masuk debu dalam mata mereka. Si pemuda itu ada di ujung daripada barisan orang yang menunggu Rasulullah di depan pintu rumahnya. Tetapi semuanya berfungsi, semuanya berlaku atas kehendak daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala fa'alul lima yurid. Makhluk
ciptaan Allah tidak dapat berbuat sesuatu kecuali dengan izin daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala telah tarik satu yang diberikan di kepalanya untuk merespon apa yang dilihat, tetapi respon itu tidak ada pada dirinya. Dia melihat tetapi tidak ada respon untuk mengucapkannya. Misalnya kalau kita melihat sesuatu, pencuri sedang lari. Nah, respon untuk memberitahukan, wahai kalian pemuda-pemuda, Muhammad telah keluar, tidak Allah Ta'ala berikan kepada orang yang berdiri tadi. Sehingga apa yang terjadi? Dia memandang Rasulullah keluar dan dia tidak mampu berkata apa-apa. Setelah lama jeda berlalu dan mereka sudah normal melihat kembali, maka barulah Allah Ta'ala izinkan dia berbicara. Hai para pemuda, tidakkah kalian mengetahui bahwa Muhammad telah keluar tadi? Mereka semua heran, kapan dia keluar? Dilihatnya ada orang yang sedang berbaring di dalam. Kemudian mereka mendobrak pintu dan menemukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala di atas pembaringan. Apakah kita mendengar bahwa mereka membiarkan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Dalam beberapa riwayat mereka menghajar Ali bin Abi Thalib. Tidak banyak yang memberitahukan mereka dihajar. Mereka menghajar Ali bin Abi Thalib. Tetapi setelah dianiaya, Ali dibiarkan hidup. Mengapa? Karena Ali mengatakan, kalau aku mati, harta-harta yang kalian titipkan sama Rasulullah, sama Muhammad tidak akan aku kembalikan kepada kalian kalau aku mati. Maka kemudian mereka membiarkan dia masih hidup. Rupanya orang-orang kafir ini walaupun dia marah kepada Rasulullah, harta mereka dititipkan kepada Rasulullah. Ini yang luar biasa pada diri Nabi Rasulullah, pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa Abu Bakar Siddiq? Orang yang pertama sekali mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Memang dia tidak meninggal dalam peperangan. Tidak seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang syahid. Walaupun tidak di medan perang, ketika beliau sedang menunaikan salat, mengimami salat, ditikam oleh orang yang tidak beragama Islam, tidak beriman kepada Allah. Maka ulama sepakat bahwa Umar walaupun tidak berada di medan peperangan, tetapi beliau syahid di tangan kafir, dan dia syahid walaupun di atas pembaringannya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arah kota Madinah itu ke arah utara. Tetapi skenario yang Rasulullah dan Abu Bakar lakukan, mereka bergerak ke arah selatan. Ini sebuah strategi. Ketika mereka mengetahui bahwa Rasulullah telah keluar, mereka mengejar ke arah Madinah, ke arah utara, tidak didapatkan. Tetapi Rasulullah bergerak ke arah selatan sampai berada di atas Jabal Thur. Di dalamnya ada sebuah gua. Menurut Syekhul Hadis Maulana Syekh Jamshid rahimahullahu ta'ala, ketika Abu Bakar Siddiq dan Rasulullah masuk ke dalam gua, Allah Ta'ala mengirimkan dua makhluk atau binatang atau hewan. Satu, burung merpati yang dia datang pada saat Rasulullah telah masuk ke dalam, kemudian tiba-tiba dia bertelur, kemudian tiba-tiba ada beberapa anak daripada merpati itu yang sudah menetas. Dan satu lagi adalah laba-laba yang Allah Ta'ala kirimkan seketika untuk menutupi pintu daripada gua. Seolah-olah gua itu sudah lama tidak ada orang yang memasukinya. Maka kata beliau, na jala putta, na anda tutta. Dalam bahasa Urdunya, sering beliau ulang-ulang di dalam bayannya, bahwa telur itu tidak ada yang pecah.
dan satu jala laba-laba pun tidak ada yang putus. Ini kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kekasihnya. Bahkan banyak kisah di dalam riwayat ketika Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam gua dan dia telah dipatok oleh hewan yang berbisa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan air liurnya ke tempat di mana dipatok oleh binatang berbisa itu, sehingga Abu Bakar tidak lagi merasa kesakitan. Bahkan ketika di dalam dadanya beliau melihat orang-orang kafir berada di luar gua, apa yang terjadi? Rasulullah katakan, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Ketika ayat ini Rasulullah ucapkan di hadapan Abu Bakar, maka hilanglah seketika ketakutan itu. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya apa yang perlu kita ingat di dalam kisah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abu Bakar, anak daripada Abu Bakar, setiap malam beliau akan datang 5 kilo lebih kurang jaraknya kota Mekah ke Gua Thur. Kira-kira dari sini sampai ke mana 5 kilo itu? Setiap malam memberitahukan apa skenario orang-orang kafir. Rupanya mereka menskenariokan yang dapat menangkap Muhammad diberikan 100 ekor unta. Saat itu 1 ekor unta mahal sekali. Ada beberapa ustaz yang mengatakan bahwa 1 ekor unta saat itu sama seperti sebuah sedan Ferrari saat ini. Kalau sedan Ferrari kita bilanglah 1 miliar, maka 100 ekor unta sama 100 miliar. Banyak sekali uang yang ditawarkan siapa yang dapat menangkap dan membawa Rasulullah ke hadapan orang-orang kafir Quraisy. Kemudian ada seorang yang setiap hari membawa domba bernama Amr bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu. Yang Amr bin Fuhairah ini senantiasa datang mengembala dekat dengan Gua Thur selama 3 hari itu dan memberikan air susu kepada Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Amr bin Fuhairah namanya. Inilah dia yang senantiasa. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Gua Thur membawa binatang ternak itu dan menghapuskan jejak daripada Rasulullah dan Abu Bakar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lagi aktor pada malam hijrahnya Rasulullah. Tadi Amr bin Fuhairah radhiyallahu taala anhu yang membawa domba-domba. Ada lagi namanya Abdullah bin Arik Al-Laythi. Dia tidak beragama Islam, tetapi dia menjadi mutawif, orang yang menunjukkan jalan, guide, orang yang menunjukkan jalan. Sehingga dia bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar terus membawa mereka berdua sampai ke bertemu dengan satu tempat sebelum tiba ke Madinah Al-Munawwarah. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi hadiah oleh Abu Bakar, yaitu berupa 1 ekor onta. Onta ini sebenarnya ingin diberi hadiah oleh Abu Bakar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah membelinya dengan seharga 400 dirham. 400 dirham sebagai tanda bahwa itu tidak serta-merta dia menerima daripada Abu Bakar. Dan unta itu adalah unta kesayangan Abu Bakar, namanya Quswah. Quswah ini kemudian ditumpangi oleh Rasulullah dan Abu Bakar sampai ke kota Madinah. Dan di tengah-tengah perjalanan itu ada satu orang yang dia itu telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sedang bergerak menuju kota Madinah. Namanya Surakah ibnu Malik ibnu Sya'jum. Surakah ini sengaja dia memberitahukan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa aku tidak melihat Muhammad. Apakah kamu melihat Muhammad? Aku tidak melihat Muhammad. Rupanya dia ingin mengambil sendiri hadiah itu. Maka diperintahkanlah kepada bawahannya supaya mempersiapkan kuda yang kuat dan mengejar Rasulullah SAW. Ketika hampir sampai, maka kudanya pun kemudian terperangkap, terperosok kakinya. Kemudian dia bangun lagi, membetulkan lagi kaki kudanya, kemudian berangkat lagi. Hampir sampai dengan Rasulullah, terperosok lagi, jatuh lagi. Dan kali yang ketiga ketika dia jatuh, disertai dengan hembusan debu-debu yang membuat dia itu kepayahan. Di saat itu dia tersadar bahwa orang yang dihadapinya bukanlah orang biasa. Maka kemudian dia mengejar Rasulullah dengan kakinya. Dan dia memohon kepada Rasulullah supaya diampuni, jangan diapa-apakan. Rasulullah memaafkannya. Seraya berkata, jangan engkau beritahukan kepada orang kafir tentang pertemuan kita ini. Kemudian setelah ada jeda sedikit, maka Rasulullah berkata kepada Surakah, wahai Surakah, maukah engkau memakai 2 gelang Kisra? Maka kata Surakah, Kisra ibnu Jurhum, memang terkenal 2 gelang itu adalah dipakai oleh 2 raja pada saat itu, kerajaan Persia. Dan ini membuat Rasulullah tersenyum kepada Surakah, dan Surakah kemudian pada masa Umar bin Abdul Aziz, Umar radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Ketika itu Versi telah ditaklukkan oleh orang-orang Islam. Kemudian dibawalah ghanimah di hadapan Umar. Umar kemudian mencari 2 gelang itu dan memanggil Surakah, wahai Surakah, pakailah 2 gelang ini dan berdirilah di atas mimbar. Pada saat itu Surakah mengatakan, sadaqallahu wa sadaqa rasuluhu. Peristiwa yang pernah Surakah alami ketika akan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa itu yang membuat dia dimuliakan dan diberikan gelang sebagaimana Rasulullah telah katakan, dan Umar sendiri mengetahui kisah itu. Hadirin dan hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sekelumit kisah tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tiba di satu tempat bernama Quba. Kemudian di sana dengan beberapa sahabat yang sebelumnya telah mengetahui Rasulullah sedang bergerak ke sana, mereka membangun sebuah masjid. Jaraknya lebih kurang 8 mil daripada kota Madinah. Kemudian besoknya bergerak lagi Rasulullah sampai kepada perkampungan Bani Salim. Saat itulah pada waktu zuhur hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat Jumat pertama di dalam Islam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ilyas rahimahullahu taala di dalam kitab Manaqib dan Mahfuzatnya mengatakan bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memulai hijrah dari kota Mekah sampai ke kota Madinah dan kemudian membangun sebuah usaha, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekali melakukannya adalah usaha dakwah. Usaha dakwah adalah usaha mengajak. Syekh Ilyas mengatakan di dalam Mahfuzatnya adalah perkara yang pertama Rasulullah ajarkan kepada sahabatnya adalah dakwah. Dakwah ilallah, mengajak kepada Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sendiri mengatakan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Siapakah perkataan yang lebih baik selain perkataan orang-orang yang mengajak kepada Allah? Wa amila salihah, dan beramal saleh.
wa qala innani minal muslim, dan mengatakan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Maka Rasulullah membina para sahabat-sahabatnya seraya mengajak orang lain supaya beriman kepada Allah, mendakwahkan kalimah la ilaha illallah, sehingga setiap hari orang-orang yang belum beragama Islam masuk ke dalam agama Islam. Setiap hari sampai Fathu Mekah terjadi, sampai mereka berbondong-bondong dengan jumlah yang sangat luar biasa memasuki Islam. Kemudian perkara yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan menurut Syekh Ilyas rahimahullahu taala adalah Rasulullah senantiasa membuat ta'lim wa ta'lum, belajar dan mengajar. Di kota Madinah, di dalam Masjid Nabawi, Rasulullah membuat komunitas orang-orang yang pengetahuannya banyak, maka Rasulullah SAW telah pilih mereka untuk mengajarkan agama kepada orang lain. Diajarkan syariat-syariat Allah, diajarkan cara-cara supaya mereka itu mengenal syariat Allah Ta'ala. Bahkan di dalam sebuah pertemuan Rasulullah SAW bersama dengan sahabat-sahabatnya, ada orang Yahudi yang lewat di depan Masjid Nabawi. Rasulullah saat itu sedang mengajarkan bab taharah kepada mereka. Bagaimana cara beristinja, kencing bagaimana caranya, beristinja ketika BAB bagaimana caranya, bagaimana cara duduknya, bagaimana cara membersihkannya. Sehingga orang Yahudi ini mengejek para sahabat. Apa kalian, cara cebok pun diajarkan oleh Nabi kalian. Sahabat ketika mendengar itu tidak kalah. Mereka langsung menjawabnya, begitulah Rasulullah, Nabi kami cinta kepada Nabi, kepada kami. Perkara yang kecil pun kami diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengajarkan cara beristinja. Bagaimana beristinja, adab-adabnya diajarkan kepada mereka. Bahkan ketika ada seorang Arab Badui masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian kencing di salah satu sudutnya, sahabat utama Abu Bakar dan beberapa yang lain bangun ingin menyelesaikan orang Badui ini. Apa kata Rasulullah? Jangan, karena dia tidak mengetahuinya. Rasulullah kemudian memanggil orang Badui itu dan mengatakan bahwa ini adalah masjid, bukan tempat untuk membuang hajat. Perlu menjaga adab-adabnya, kata-kata yang santun yang Rasulullah ajarkan kepada orang Badui itu. Sehingga dia pun kemudian memeluk agama Islam dan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ta'lim wa ta'lum terus dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika Rasulullah telah tiada, beliau pergi ke pasar dekat kota Madinah. Maka beliau, kalau bahasa Acehnya ilhab, beliau berteriak dengan suara keras, wahai sekalian sahabatku, dengarlah, harta warisan Rasulullah sedang dibagikan di dalam Masjid Nabawi. Sahabat-sahabat yang mendengarkan itu, mereka pun kemudian berlari ke masjid dan melihat apa yang dilihat. Di dalam masjid ada orang yang sedang belajar dan mengajar. Di dalam masjid ada orang yang sedang membaca Al-Quran. Di dalam masjid ada orang yang sedang menunaikan salat. Maka mereka kembali kepada Abu Hurairah dan mengatakan, yang kami lihat, mereka mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Itulah warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalian sudah banyak sekali di pasar. Saat ini seperti itu juga. Mungkin belum ada orang yang, dalam bahasa Acehnya ilhab, ya, kumat seperti Abu Hurairah. Sepertinya penting ada orang yang kumat seperti Abu Hurairah dan pergi. Wahai sekalian, tidakkah kalian mengetahui bahwa harta warisan Rasulullah sedang dibagikan di dalam masjid? Mungkin orang akan pergi melihatnya. Apa? Ada orang yang salat, ada orang yang mengaji, ada orang yang sedang mengajarkan Al-Quran. Maka ta'lim wa ta'lum ini dihidupkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka fungsi Masjid Nabawi sampai sekarang terjadi, bahwa di dalam Masjid Nabawi tetap ada halqa-halqa pengajian, baik halqa Al-Quran maupun halqa-halqa yang membicarakan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di masjid kita ini pun sudah ada halqah di mana dihafalkan Al-Quran, di mana ada pengajian-pengajian rutin. Ini sesuai dengan apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Semoga kita yang hadir pada malam ini,
karena mencontoh apa yang pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat, dapat berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan menurut Syekh Ilyas rahimahullahu taala, yaitu zikir ibadah. Mengajarkan bacaan-bacaan. Dalam hadis Bukhari disebutkan bahawa Rasulullah senantiasa membaca bacaan-bacaan setelah salat. Salat fardu. Ucapannya astaghfirullahalazim. Tidak ada satu riwayat pun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat itu Rasulullah membisikkan ke telinga sahabat Abu Hurairah. Tidak ada. Yang ada adalah para sahabat mendengar Rasulullah membacanya dan mereka kemudian mengikutinya. Bahkan suara-suara bacaan zikir itu terdengar sampai ke dalam, sampai keluar masjid, sampai ke teras masjid, yang menandakan bahawa salat telah selesai dan kemudian diikuti oleh zikir-zikir yang Rasulullah SAW baca dan diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Dan ini adalah sahih riwayat Bukhari. Adapun ayat-ayat yang membicarakan tentang berdoa dengan suara yang kecil, membacanya dengan suara yang kecil, ayat-ayat ini Allah Ta'ala turunkan ketika Rasulullah sedang di kota Mekah, sedang di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Suaranya kecil, mengapa? Karena kalau dengan suara besar akan didengar oleh orang-orang kafir, dan mereka kemudian akan menjumpai sahabat-sahabat dan kemudian membunuhnya. Maka berzikir dengan suara keras ini juga akan berfungsi mengajarkan orang-orang yang tidak terbiasa dengan berzikir setelah salat. Anak-anak kita yang nanti ketika telah tiada, mereka biasa mendengarkan zikir-zikir dilantunkan setelah salat. Ketika kita telah tiada nanti, mereka lah yang akan menggantikan saf-saf salat yang telah kita tinggalkan, dan mereka berada di dalam saf yang kita tinggalkan itu. Hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Syekh Ilyas rahimahullahu taala, adalah Rasulullah mengajarkan akhlak. Rasulullah mengajarkan akhlak kepada sahabat-sahabatnya. Sampai satu waktu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memaki seorang sahabat Ansar. Maka seketika Abu Bakar mengatakan kepada sahabat Ansar, "Wahai sahabat Ansar, balas lagi makian kepadaku." Sahabat Ansar ini karena dia tidak ada urusan, ngapain aku membalasnya? Sehingga Abu Bakar mengatakan, kalau kamu tidak membalasnya kepadaku, akan aku lapor kamu kepada Rasulullah. Seraya pergi meninggalkan sahabat Ansar ini dan betul-betul menjumpai Rasulullah. Kata sahabat ini kepada orang yang di sekelilingnya, aneh sekali orang itu. Dia yang memulai memaki aku, dia pula yang akan melaporkan aku kepada Rasulullah. Sahabat yang lain mengingatkan, wahai sahabatku, kenalkah engkau dengan dia? Dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Memakinya sama dengan memaki Rasulullah. Sehingga ketika sahabat Ansar ini menjumpai Rasulullah, wahai sahabatku, benar engkau tidak membalas makian Abu Bakar kepadamu, tetapi alangkah baiknya kalau engkau mengatakan, semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosamu wahai Abu Bakar. Itu akan membuat hati Abu Bakar tentram sedikit. Rasulullah ajarkan akhlak, karena akhlak itu ada di dalam syariat. Ada kode etik yang Allah Ta'ala titipkan di dalam salat. Di dalam salat kita menutup aurat. Di dalam salat yang dibaca adalah perkataan-perkataan yang baik. Maka ini adalah kode etik, akhlak. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain dalam haji. La rafatha wa la fusuqa wa la jidala fil hajj. Tidak boleh berkata-kata yang kasar, tidak boleh berbuat fasik, perbuatan dosa, bahkan membunuh seekor nyamuk pun akan dibalas dan dibayar dam orang yang melakukannya. Begitu juga dengan zakat. Di dalam zakat ada kode etik, akhlak yang diajarkan. Di sana ada kasih sayang. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Irhamu man fil ard. Kasihilah orang yang ada di bumi. Yarhamukum man fis sama. Rasulullah ajarkan itu. Kalau kita menyayangi orang-orang yang ada di bumi ini, maka orang-orang yang di langit, siapa yang di langit? Allah Ta'ala, para malaikat juga akan sayang kepada orang yang menyayangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang saat ini menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh sekalian alam. Semoga
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu kekuatan untuk dapat mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap perkataannya, di setiap perbuatannya, sehingga Rasulullah katakan man tasyabbaha biqaumin husyira ma'ahum. Barang siapa yang mengikuti kebiasaan suatu kaum, kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diikuti. Apa kebiasaan Rasulullah SAW? Tentunya ada di dalam sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sekecil-kecil sunnah Rasulullah SAW itu di mata Allah lebih berharga, lebih mulia, dan dia akan menjadi asbab untuk berjumpanya hamba itu, umat itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Innal mar'a ma'a man ahab. Sesungguhnya seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Dengan kita mendengarkan sirah Rasulullah dibicarakan, dengan kita mendengarkan dan berupaya untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperdengarkan kepada kita dan kita berusaha untuk mengamalkannya, maka akan terhubunglah hati dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ketika seseorang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berada pada satu saat nanti orang yang akan memberikan perlindungan kepada umatnya. Kita semua berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala akui kita sebagai hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dapat nanti satu saat kita, keluarga kita, anak keturunan kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.